Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dibandingkan dengan yang tidak berzikir adalah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, betapa penting makna zikrullah. Hatta beliau memisalkan orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan zikrullah dibandingkan dengan orang yang lalai mengingatnya bagai orang yang hidup dan yang mati. Bahkan di lain hadis Rasulullah menjelaskan, bahwa segala bentuk aktivitas manusia yang bukan zikrullah adalah sendau gurau dan permainan belaka, kecuali dalam 4 hal. Pertama, sendau gurau seorang suami dengan istrinya. Kedua, laki-laki yang melatih kudanya. Ketiga, seorang lelaki yang belajar dan mengajar memanah. Dan keempat, laki-laki yang mengajar berenang. Zikir bukan berarti harus dengan berlama-lama berdiam di masjid ataupun surau, membaca tasbih, takbir, tahmid dan tahlil sekian ribu kali dan meninggalkan aktivitas-aktivitas dunia sama sekali. Islam adalah dinul fitrah, segala syariat dan ajarannya dimaksudkan agar manusia mampu menyejajarkan aktivitas duniawi dan aktivitas ukhrawi dengan pas dan berimbang. Sejenak kita perhatikan, segala tuntunan Islam, mulai dari bangun tidur, wudhu, berangkat ke masjid, sholat, makan, keluar masuk rumah bahkan pergi ke pasar semua penuh dengan tuntunan zikir. Rasulullah adalah uswah kita dalam hal ini. Kehidupan Rasul adalah zikir. Segala apa yang dikerjakan beliau tidak pernah kosong dari zikir. Bahkan dalam bercanda sekalipun Rasulullah senantiasa menyisipkan nilai zikir di dalamnya. Lebih lagi, seluruh fenomena alam merupakan sarana zikir. Manusia dapat bertadabbur dari memikirkan tentang penciptaan langit ataupun pergantian malam dan siang, adalah salah satu bentuk dari zikir. Manusia juga dapat berzikir dengan menelaah firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran itu sendiri merupakan bentuk zikir yang paling utama. Orang mukmin yang senantiasa memperbanyak zikrullah akan mendapatkan keteduhan hati, problem dan masalah dunia akan dapat terselesaikan dengan mudah. Sebaliknya orang yang lalai akan zikrullah, hatinya akan mengeras, akibatnya, ia akan selalu menolak kebenaran, hatinya tertutup untuk menyerap pesan-pesan ilahi. Dosa-dosa telah mengkristal di hatinya, kekufuran telah hinggap dan bercokol. Allah menjelaskan, setan telah menguasai diri mereka, maka ia melupakan daripada zikir kepada Allah. Merekalah hizbu syaitan, dan ingatlah bahwa hizbu syaitan adalah orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Zikrullah juga merupakan sarana yang kondusif dalam tarbiyah ruhiyah, sebagai misal, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam zikir pagi dan petang, atau yang lebih dikenal dengan maksurat. Dari bacaan ayat kursi yang mengingatkan kita bahwa segala amal perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah, menuntut kita untuk meningkatkan sikap muraqabah, kapan dan dimanapun kita berada. Begitu halnya dengan bacaan zikir surat Al-Baqarah, yang mengajarkan kita untuk senantiasa tunduk dan patuh dengan segala yang diperintahkan Allah serta beristighfar kepadanya. Zikrullah merupakan amalan yang ringan namun berat dalam timbangan. Amalan yang mudah, namun jarang orang mengerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, 2 kalimat yang ringan di lidah namun berat dalam timbangan pahalanya dan disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahal Adzim. Suatu ketika seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, syariat Islam telah banyak, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan yang dapat kupegang." Jawab Rasul, "Basahilah lidahmu dengan zikrullah."